Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perkuliahan hari ini materinya adalah penerapan ekonomi deret. Untuk file PDF-nya sudah saya upload di e-learning. Silahkan Anda download materinya dan simak video penjelasan dari saya untuk pembahasan materi penerapan ekonomi deret. Model perkembangan usaha seperti variabel di dalam model perkembangan usaha yaitu produksi, biaya pendapatan, penggunaan tenaga kerja, penanaman modal, memiliki pola seperti deret hitung. Deret hitung polanya sudah kita bahas minggu kemarin ya, yaitu setiap sukunya perbedaannya berupa penjumlahan atau pengurangan, beda yang digunakan. Maka prinsip-prinsip deret dapat digunakan untuk menganalisis perkembangan variabel tersebut. Artinya, variabel tersebut bertambah secara konstan dari suatu periode ke periode berikutnya. Contoh soal model perkembangan usaha. Di sini perusahaan genteng menghasilkan 3.000 genteng pada produksi bulan pertamanya. Nah, produksi bulan pertama ini disebut sebagai S1 atau A di dalam deret hitung. Dengan penambahan tenaga kerja dan peningkatan produksi, perusahaan mampu menambah produksi 500 buah tiap bulan. Penambahan tiap bulan ini disebut beda atau B di dalam deret hitung. Berapa buah genteng yang dihasilkan pada bulan kelima? Nah, ini disebut sebagai yang dicari adalah S5. Jadi dicari suku kelimanya dan berapa buah yang dihasilkan sampai bulan tersebut. Jadi suku ke-1 sampai suku ke-5. Maaf ini J5 ya, nanti Anda edit penjumlahan dari suku ke-1 sampai suku ke-5 itu yang dicari adalah J5. Ini nanti Anda edit sendiri ya, J5. Untuk rumusnya mengikuti rumus deret hitung. Jadi A-nya diketahui 3.000, B-nya 500, N-nya adalah 5. Langsung dimasukkan rumus suku ke di dalam deret hitung, S5 sama dengan 3.000, A plus N-1, 5-1 dikalikan B atau beda 500, hasilnya adalah 5.000. Kemudian J5 N per 2, N-nya adalah 5, dibagi 2, dikalikan A-nya 3.000 dan ditambahkan S5 5.000 sehingga hasilnya adalah 20.000. Selanjutnya untuk contoh yang lain dapat Anda lihat di buku Dumairi ya. Jadi ada 2 contoh di sini saya membahas 1 contoh saja. Kemudian model bunga majemuk. Model ini merupakan penerapan deret ukur. Deret ukur itu setiap sukunya pembedanya adalah perkalian atau pembagian. Dalam kasus simpan pinjam dan investasi, jadi variabel yang digunakan simpan pinjam dan investasi dapat digunakan untuk menghitung besarnya pengembalian kredit di masa yang akan datang berdasarkan tingkat bunga atau mengukur nilai investasi sekarang dari suatu jumlah hasil investasi yang akan diterima di masa yang akan datang. Ini menggunakan deret ukur model bunga majemuk. Rumusnya yang pertama ini untuk jumlah uang yang di masa yang akan datang. Ini menggunakan Fn, simbol variabelnya. Bunga yang dibayar 1 kali dalam setahun menggunakan rumus ini, Fn P1 plus I pangkat N. Jika bunga dibayar lebih dari 1 kali dalam setahun, maka menggunakan M atau periode M. Fn P1 plus I per M, M kali N. Nah, P adalah jumlah uang sekarang, I tingkat bunga, N jumlah tahun, M frekuensi bayar bunga dalam 1 tahun. Suku 1 plus I dan 1 plus I per M dalam dunia bisnis dinamakan faktor bunga majemuk, yaitu suatu bilangan yang lebih besar dari 1 yang dapat dipakai untuk menghitung jumlah di masa datang dari suatu jumlah sekarang.
Kemudian nilai sekarang atau P. Jika bunga dibayar 1 kali dalam 1 tahun, jadi yang tadi dicari nilai yang akan datang, kalau F itu yang dicari, tetapi kalau ini dicari nilai sekarang. Jadi diketahui nilai yang akan datang, diketahui tingkat bunganya, kemudian dicari nilai yang sekarang. Ini maka rumusnya menggunakan ini, kalau bunganya dibayar 1 kali setahun, kalau bunganya dibayar lebih dari 1 kali setahun menggunakan rumus yang ini. Nah, 1 plus I dinamakan diskonto, yaitu suatu yang lebih kecil dari 1, yang dapat dipakai untuk menghitung nilai sekarang dari jumlah yang masa datang. Jadi kalau F untuk mencari nilai uang yang akan datang, kalau P mencari nilai uang yang sekarang. Kemudian contohnya seorang nasabah meminjam uang di bank sebanyak 5 juta dengan jangka waktu 3 tahun. Sebentar ya, sebentar. Oke, saya lanjutkan. Dengan bunganya 2% per tahun. Berapa jumlah uang yang harus dikembalikan saat pelunasan? Jadi nilai yang akan datang, maka menggunakan F di sini. Seandainya perhitungan bunga tiap semester, berapa jumlah uang yang harus ia kembalikan. Jadi ada 2 soal di sini. Ini yang pertama mencari Fn dengan N-nya 1 kali setahun. Kemudian yang kedua menggunakan Fn juga, tetapi dalam 1 tahun dibayar 2 kali karena perhitungan bunga tiap semester. Nah, maka yang diketahui P-nya 5 juta, uang sekarang 5 juta. N-nya 3 tahun, I-nya bunganya 2% per tahun 0,02. Maka rumus untuk menjawab soal pertama menggunakan rumus yang 1 kali setahun, yaitu Fn P1 plus I pangkat N. N-nya adalah 3 ya. Ini N-nya 3, bunganya 0,02 dan nilai P sekarang adalah 5 juta, maka jumlah uang saat pelunasan 5.340.000. Kalau dibayar bunganya tiap semester, maka setahun itu ada 2 kali pembayaran. Karena 1 semester dihitung 6 bulan. Oleh karena itu 1 tahun dihitung 2 kali pembayaran. Maka menggunakan F yang lebih dari 1 kali. P1 plus I per M pangkat M kali N. M kali N-nya, M-nya 2, N-nya 3 ya, jadi 6. Kemudian I per M, I-nya 0,02, M-nya 2, sehingga 0,01. P-nya 5 juta tetap, sehingga uang yang harus dikembalikan 5.307.600. Oke, ini untuk soal ketiga ini contoh soal saja ya. Kemudian model pertumbuhan penduduk. Penerapan deret ukur paling konvensional adalah penaksiran jumlah penduduk. Sesuai dengan pendapat Malthus bahwa pertumbuhan penduduk di dunia mengikuti pola deret ukur. Rumusnya PT P1 RT-1. PT adalah jumlah penduduk tahun ke T, P1 jumlah penduduk pada tahun pertama, R kecil adalah persentase pertumbuhan penduduk per tahun, R besar adalah 1 plus R kecil, T adalah indeks waktu dalam satuan tahun. Contoh, penduduk kota berjumlah 1 juta jiwa pada tahun ke-91. Tingkat pertumbuhan penduduk 4% per tahun, hitunglah jumlah penduduk pada tahun 2006. P1-nya adalah 1 juta ya. Jadi pada tahun 91 jumlah penduduknya 1 juta. Kemudian tingkat pertumbuhan 4%, ini adalah R kecil ya, 0,04. R besarnya adalah 1 plus 0,04, maka 1,04. Hitung P tahun 2006. Jumlah penduduk pada tahun 2006 ini disebut P16. Ini 2006 dikurangi
91. Sehingga ada 16 tahun. Jadi 91-nya diikutkan ya. 91 sampai 2006 ada 16 tahun. Maka jumlah penduduknya 1 juta dikalikan R dipangkatkan N-1. 15 min 1. Oh, maaf, ini N-1-nya 16 min 1, hasilnya adalah 15 ya. Anda edit sendiri ya. Ini nanti 16 min 1 sehingga 15. 1,04 pangkat 16 min 1. Anda edit ya. Ini 16-nya mengikuti yang ini. Atau hasilnya 15. Jadi jumlah penduduk pada tahun 2006 1.943 jiwa. Ini adalah sebagai latihan, mungkin saya keluarkan nanti saat di UTS ya. Jadi soal yang tidak ada jawabannya di PPT seperti slide ini ya, dan yang ini Anda coba sebagai latihan, nanti siapa tahu saya keluarkan di UTS. Kemudian latihan soal, ada 2 latihan soal, ini baru dikerjakan sebagai tugas individu hari ini. Untuk pengumpulannya di link ini dikerjakan dalam format ditulis tangan ya, kemudian dikirim dalam format PDF. Maksimal batas pengumpulan 1 jam setelah perkuliahan berakhir. Jadi kalau perkuliahan berakhir setengah 10, maka batas pengumpulannya setengah 11. Oke, saya rasa cukup untuk materi hari ini. Nanti kalau ada yang salah di PPT saya edit, saya perbarui file PDF-nya ya. Jadi seperti 16 tadi, 16 min 1, saya tulis 15 min 1, akan saya edit di file yang saya berikan. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.